Jenis makanan yang kamu konsumsi akan sangat mempengaruhi kesuksesan diet kamu. Ada yang mempermudah, ada yang mempersulit. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan nih, makanan apa yang sebaiknya dominan kamu konsumsi ketika kamu lagi diet atau sekedar menjalankan pola makan sehat pada umumnya. Tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai cerita hari ini, aku mau tanya dulu nih ke kamu yang nonton video ini. Kamu setiap hari mengkonsumsi makanan dalam kemasan atau tidak? Misal nih, cemilan-cemilan kemasan yang ada di minimarket. Atau mungkin makanan-makanan yang sudah diproses sangat panjang hingga sudah nggak kelihatan lagi bentuk aslinya. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya, aku mau tahu. Pause dulu aja videonya, aku tunggu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah isi kolom komentar. Sekarang kita mulai cerita hari ini. Kenapa sih aku tanya demikian? Karena di cerita hari ini, aku mau nunjukin satu penelitian yang menarik. Penelitian dari tahun 2019 kemarin. Nah, penelitian ini menguji apakah ada perbedaan pada asupan kalori seseorang jika seseorang diberi pola makan yang berbeda. Yang satu dikasih pola makan yang isinya unprocessed food alias tidak diolah, dan yang satu dikasih pola makan yang isinya ultra processed food alias makanannya sudah mengalami proses pengolahan yang sangat panjang. Jadi di penelitian ini 20 orang diuji nih. Mereka selama 2 minggu diminta diet dengan makanan yang unprocessed, lalu ada 2 minggu lainnya diminta diet dengan isinya makanan ultra processed. Serunya penelitian ini nih, mereka diminta makan secara ad libitum, alias terserah mereka mau makan seberapa banyak atau sesedikit apa. Yang penting, di tiap jam makan, mereka disiapin makanan dan dikasih waktu 1 jam untuk makan. Nah, menariknya lagi nih, masih ada lagi menariknya dari penelitian ini, makanan yang dikasih itu total kalorinya, makronutriennya, seratnya, gula, dan garamnya itu disamain semua. Sekali lagi yang membedakan hanya pilihan makanannya. Yang satu dikasih makanan yang unprocessed, alias tidak diolah, yang satu dikasih makanan ultra processed. Contoh makanannya yang unprocessed seperti ini nih, sedangkan yang ultra processed seperti ini. Kelihatan ya bedanya, yang satu nggak banyak diolah, sedangkan yang satu itu banyak mengalami pengolahan dan hampir sudah nggak kelihatan bentuk aslinya. Sekali lagi, yang disediakan ini, kalorinya, makronya, dan lain sebagainya itu sama. Yang membedakan hanyalah pengolahannya saja. Ini saya hanya tunjukkan salah satu menu besarnya aja ya, karena sebenarnya di penelitian ini partisipannya itu dikasih banyak sekali menu. Nah, selain makan besar, mereka juga dikasih snack alias cemilan. Nah, cemilannya seperti ini nih, yang unprocessed. Yang ultra processed seperti ini. Sama seperti makan besarnya, sama juga nih total kalorinya, makronya, dan lain sebagainya. Sekali lagi yang membedakan hanyalah yang satu tidak mengalami pengolahan, yang satu banyak mengalami pengolahan. Lalu hasil penelitiannya gimana nih? Nah, ditemukan di penelitian ini, selama partisipan menjalani diet yang ultra proses, asupan kalori hariannya lebih tinggi hingga 500 kalori per hari. Banyak ya selisihnya? Ditemukan juga peningkatan kalorinya ini dominan dari karbohidrat dan lemak doang, tapi tidak dari protein. Oleh karena hal tersebut juga, ditemukan peningkatan berat badan saat partisipan menjalani diet yang isinya makanan ultra proses, sekitar 1 kg selama 2 minggu. Sedangkan kebalikannya nih, saat menjalani diet yang unprocessed, mereka ditemukan mengalami penurunan berat badan sekitar 1 kg. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika mengutamakan asupan makanmu dari makanan yang unprocessed atau sering disebut di diet santuy whole foods dan mengurangi asupan ultra processed food dianggap sebagai strategi yang baik untuk melawan kegemukan dan obesitas. Kegemukan dan obesitas sendiri juga merupakan faktor resiko dari berbagai penyakit. Jadi dengan mengutamakan asupan makanmu dari whole foods, kamu juga mengurangi resiko berbagai penyakit. BTW sudah paham kan bedanya whole foods dan ultra processed food? Kalau belum, aku reminder sedikit ya. Sederhananya, semakin whole suatu makanan, maka semakin dekat dia dengan bentuk aslinya dari alam. Yang artinya, semakin sedikit pemrosesan yang dialami dan semakin sedikit bahan tambahan pangannya, atau bahkan nggak ada bahan tambahan pangan sama sekali. Sedangkan semakin proses suatu makanan, atau sampai ultra proses seperti itu ya, maka semakin jauh dia dari bentuk aslinya, dan semakin banyak bahan tambahan pangannya yang diberikan ke makanan tersebut. Ini sederhananya aja ya, karena sebenarnya ada definisi lebih detail soal perbedaan penggolongannya. Tapi kamu nangkep lah ya bedanya whole dan ultra proses. Biar gampang, aku kasih contoh deh ya. Kacang rebus dan selai kacang. Contoh lain lagi, apel utuh dan jus apel konsentrat kemasan. Contoh lagi, kentang kukus dibandingkan dengan french fries. Satu lagi deh ya, dada ayam panggang dibandingkan dengan chicken nugget. Nah, yang kiri ini semakin whole dia, dan semakin rendah pemrosesannya. Sedangkan yang kanan ini sudah termasuk ultra proses. Hampir nggak kelihatan kan bentuk aslinya? Dari banyak sumber, ada berbagai mekanisme yang diduga menjadi penyebab kenapa whole foods dianggap lebih baik untuk mengontrol obesitas dan bermanfaat bagi kesehatan ketimbang makanan yang tinggi pemrosesan dalam pola makan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama, semakin rendah pengolahannya, volumenya bisa semakin tinggi dan teksturnya umumnya semakin padat. Tidak seperti makanan-makanan olahan yang teksturnya sudah diatur entah jadi renyah ataupun lunak. Sehingga bikin orang ngunyah lebih lama, makan lebih lama, hingga akhirnya lebih mudah kenyang.
Lalu yang kedua, semakin rendah suatu makanan diolah, tubuh akan mencernanya lebih lama juga. Selain itu, kandungan serat dan protein dari sumber tertentu juga lebih terjaga kalau tidak mengalami banyak pengolahan, sehingga thermic effect of food yang dihasilkan dari makanan tersebut akan lebih banyak. Net kalori yang diterima tubuh jadinya lebih sedikit. Jangan lupa, thermic effect of food ini adalah kalori yang dikeluarkan oleh tubuh untuk mencerna makanan tersebut. Lalu alasan yang ketiga nih, karena tadi sudah dijelaskan ya, serat dan proteinnya whole foods kan lebih banyak. Nah ini umumnya akan bikin kamu kenyang lebih lama juga setelah makan. Kedua komponen ini, serat dan protein, memang terkenal penting untuk menjaga nafsu makan. Makanan ultraproses sendiri seringkali ditemukan tidak mengandung serat dan sangat rendah protein. Lalu alasan yang keempat, karena kandungan gizinya belum banyak yang hilang dari pengolahan, maka benefit kesehatannya whole foods itu lebih banyak. Sebaliknya nih, makanan ultraproses sudah gizinya banyak yang hilang, bisa jadi makanannya itu banyak ditambahkan gula tambahan, garam, dan lemak jenuh ataupun lemak trans, sehingga apabila dikonsumsi berlebih itu kurang baik untuk kesehatan. Lalu yang kelima, karena kandungan gula, garam, dan lemak tadi, makanan ultraproses itu cenderung lebih enak alias hyper palatable. Bikin susah berhenti, nagih, dan endingnya jadi mudah kebelabasan. Jarang ada orang makan apel pengen lagi dan lagi. Tapi kalau keripik kentang, waduh, sewadah bisa habis sekali duduk. Oleh karena itulah, aku di Diet Santuy menyarankan pola makanmu supaya dominan makanan yang rendah pemrosesan, dominan whole foods, dan kurangi konsumsi ultra-processed food, apalagi yang kandungan gizinya kurang bermanfaat. Hal ini akan mendukung diet ataupun pola makan sehat kamu. Untuk sumber karbohidrat, whole foods bisa datang dari whole grains, seperti rolled atau steel cut oats, atau beras coklat, bisa juga umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Untuk sumber protein, whole foods bisa datang dari olahan ayam, ikan, sapi, telur, serta protein nabati seperti legumes. Untuk sumber lemak, whole foods bisa datang dari minyak-minyak yang komposisi lemak tidak jenuhnya banyak dan tidak dipanaskan berlebih, seperti olive oil misalnya. Bisa juga dari alpukat, ikan tinggi omega 3, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Nah, dari ketiga item tadi, salah satu yang paling jarang diperhatikan orang aku rasa adalah sumber lemak baiknya. Kebanyakan dari orang Indonesia, asupan lemaknya itu datang dari lauk hewani dan nabati, serta pengolahannya, penambahan minyak gitu ya, misalnya digoreng. Yang saya rasa dominan nanti jadinya ya satu-satunya masuknya itu saturated fat kebanyakan. Nah, oleh karena itulah, hari ini aku mau rekomendasiin kamu ke salah satu produk dari Rosemary Indonesia, di mana mereka punya produk snack kacang-kacangan rendah pemrosesan sumber lemak baik yang isinya lengkap banget. Aku dikirimin dua produk nih, Nutty Crunch dan juga Harley Barley Nut. Yang Nutty Crunch ini kemasannya pouch, isinya ada nuts atau kacang-kacangan yang populer. Ada kacang almond, hazelnut, walnut, dan juga cashew. Kalau yang Harley Barley Nut ini, isinya adalah kacang-kacangan yang eksotis. Di dalamnya nih ada kacang almond, walnut, dan cashew juga, tapi ketambahan kacang macadamia dan juga pistachio. Berbagai kacang-kacangan ini, selain mengandung lemak yang baik, mereka juga cukup tinggi protein dan juga serat. Satu servingnya itu bisa mengandung 8 gram protein dan juga 4 gram serat. Nah, aku sukanya produk Rosemary ini adalah mereka tidak memakai tambahan pewarna, perisap, pengawet, gula, garam, maupun penyedap rasa sama sekali. Jadi 100% natural, hanya di roasting saja. Cocok banget buat kamu yang cari cemilan sehat yang rendah pemrosesan. Rasanya juga enak banget, fresh banget. Kalau kamu tertarik dengan produknya, langsung aja ya cek produk mereka dengan cek link yang ada di deskripsi box. Nah, di akhir video, aku cuma mau bilang guys, kalau produknya itu benar-benar enak. Sebenarnya buat bikin video ini, aku dikirimin masing-masing varian itu satu seperti itu ya. Tapi sebelum videonya jadi, udah habis duluan. Nah, aku sudah beli sendiri 2 kali bahkan seperti itu ya, karena memang aku suka produknya. Aku itu sering makan kacang almond, dan kadang kalau makan kacang almond itu rasanya agak apek-apek seperti itu. Tapi di produknya Rosemary ini enggak, karena dia pakainya kacang almond premium. Nah, jadi kalau kamu cari snack yang memang rendah pemrosesan seperti itu, tinggi lemak baik juga, tinggi serat juga, dan lumayan tinggi protein, kamu bisa coba produk kacang-kacangan dari Rosemary ini. Langsung aja klik linknya ada di deskripsi box untuk menuju ke online store-nya.